Alhamdulillah Alhamdulillahil qaimi ala kulli nafsin bima kasabat Ar-raqibi ala kulli jarihatin bima jtarahat Al-muttali'i ala dhamairil qulubi idha hajasat Al-hasibi ala al-khawatiri idha ikhtalajat Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Ilahun la tuhitu bihil jihad Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul khalqi wal bariyat Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa ashabihil a'immatis siqat Amma ba'd Faya ayyuhal muslimun Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih Faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami Baitul Majid yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, di siang Jumat ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga bisa hadir berkumpul kembali memenuhi ruangan Masjid Baitul Majid untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Penuh harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan mudah-mudahan diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu dan pintu hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap nasihat-nasihat dan petuah-petuah agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, salah satu sifat yang terpuji dan mesti kita hiasi hati kita yaitu sifat ikhlas. Ikhlas ini sangat dibutuhkan di dalam segala perbuatan. Baik perbuatan yang bersifat dengan harta atau perbuatan yang bersifat dengan perbuatan badan kita. Contoh perbuatan yang dikerjakan oleh harta kita yaitu kita bersedekah, berzakat, berimpak, maka mesti pakai ikhlas. Adapun perbuatan dengan tubuh dan badan kita seperti sholat ya, dan ibadah-ibadah yang lain juga mesti dengan keikhlasan. Yang menjadi pertanyaan, apa itu ikhlas? Ya. Apakah ikhlas itu di mulut dengan kita ucapkan saya ikhlas? Sudah tentu tidak. Ikhlas itu adanya di hati kita. Yang penting sikap hati kita ikhlas. Maka itulah yang pokok. Nah, apakah ikhlas itu? Di antara ulama, ya, di antaranya Syekh Ibnu Allan di dalam kitab namanya Dalilul Falihin. Beliau berkata, al-ikhlas tasfiyatul amal an mulakhazatil makhlukin. Ikhlas itu adalah memurnikan perbuatan dari perhatian manusia. Jadi ikhlas itu memurnikan perbuatan kita. Perbuatan kita bersihkan. Perbuatan kita murnikan dari keinginan untuk mendapat perhatian orang. Perhatian orang berupa ingin dipuji atau ingin dilihat atau ingin didengar. Nah, ini enggak jadi pertimbangan kita. Yang jadi pertimbangan kita di dalam berbuat baik yaitu semata-mata karena Allah. Bukan ingin mendapatkan perhatian manusia. Nah, itulah saudara-saudara yang namanya ikhlas. Dan itu adanya di dalam hati. Saudara, ikhlas ini merupakan sesuatu yang pokok. Ada sabda Nabi riwayat Imam Nasai. Nabi bersabda, Innallaha la yaqbalu illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuh.
yang artinya sesungguhnya Allah tidak menerima perbuatan-perbuatan kecuali bila mana didasari keikhlasan dan karena Allah. Jadi Allah membuat pernyataan yang jelas bahwa dia tidak akan menerima perbuatan-perbuatan kita kecuali bila mana sikap hati kita yaitu didasari keikhlasan. Kemudian ada hadis qudsi di dalam riwayat Imam Muslim. Allah berfirman, "Ana agnas syuraka'i anisyirk." Saya, kata Allah, paling enggak butuh dari persekutuan. Saudara, persekutuan ini ada dua macam. Ada persekutuan yaitu kita menyekutukan Allah dengan sesuatu. Misalnya zaman dahulu orang-orang kafir menyekutukan Allah dengan menyembah patung. Di samping dia percaya dengan Allah, juga percaya dengan patung. Nah, ini persekutuan yang berat. Nah, yang kita bicarakan adalah persekutuan yang lebih rendah dari itu, yaitu persekutuan di dalam tujuan berbuat baik. Tadi saya katakan yang namanya ikhlas kan semata-mata tujuannya karena Allah. Tapi kadang-kadang manusia berbuat baik di samping karena Allah juga ada tujuan ingin dilihat. Ada tujuan ingin dipuji. Ada tujuan ingin tenar namanya. Nah, ini yang namanya tidak ikhlas dia. Allah berfirman, saya paling enggak butuh dengan kemusyrikan di dalam tujuan. Kemudian man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Siapa-siapa yang berbuat suatu perbuatan kemudian disekutukan dalam tujuan. Ya, dalam tujuan dia berbuat baik disertakan tujuan-tujuan yang lain selain Allah. Allah berfirman, taraktuhu wa syirkah. Saya akan tinggalkan perbuatannya kepada orang yang dijadikan sekutunya. Maksudnya saudara-saudara, kalau seseorang ingin mendapatkan pujian ketika berbuat baik, Allah akan mengatakan, mintalah pujian itu kepada manusia, jangan minta pahala kepada saya. Ini kan menggambarkan bahwa perbuatan itu tidak diterima. Hadirin saudara-saudara, ikhlas itu sebetulnya bertingkat-tingkat. Ya, ada penjelasan dari Imam Nawawi Banten dalam kitabnya yang bernama Nasoihul Ibad. Itu ikhlas ada 3 macam. Yang pertama ikhlas tingkat tinggi, itu ikhlas para nabi. Yang kedua ikhlas pertengahan, dan yang ketiga ikhlas paling rendah. Setelah itu nggak ada lagi ikhlas. Jadi ikhlas ini ada 3 tingkatan. Nah, yang pertama tingkat tinggi. Ini yang disebut di dalam kitab beliau berbunyi tasfiyatul amal an mulahazatil khalaq. Ikhlas tingkat tinggi, dia membersihkan, memurnikan perbuatannya dari perhatian makhluk. Bi alla yurida bi ibadatihi, dengan dia tidak berkeinginan di dalam beribadahnya illam tithala amrillah, kecuali semata-mata mematuhi perintah Allah. Wal qiyama bihaqqil ubudiyah, kecuali semata-mata untuk melaksanakan hak penyembahan. Sebagai manusia wajib menyembah kepada Allah. Allah berhak disembah. Ketika orang beribadah, dia melaksanakan hak penyembahan. Duna iqbalin nas alaihi bil mahabbah wa thana wal mali wa nahwi dzalik, tanpa ada tujuan supaya orang cintai, supaya dipuji, supaya mendapatkan harta dan lain sebagainya. Nah, ini saudara-saudara keikhlasan tingkat tinggi. Dia nggak ngarepin yaitu keuntungan dunia dan juga tidak mengharapkan keuntungan akhirat. Ini ikhlas para nabi. Jadi sama sekali mereka itu ya tidak mengharapkan sorga atau supaya jauh dari neraka, karena memang udah dapat jaminan. Ya. Maka dikatakan di sini ikhlasul anbiya wal mursalin. Ini ikhlas para nabi-nabi dan ikhlas para rasul. Ya. Jadi mereka tidak ada keinginan dunia sama sekali dan juga tidak ada
keinginan keuntungan akhirat katanya. Jadi semata-mata dia beribadah taat kepada Allah, melaksanakan kewajiban penyembahan kepadanya. Itu saudara-saudara, maka tuh dicontohkan Nabi Muhammad sholatnya begitu lama, begitu banyak sholat tahajudnya, sampai-sampai kakinya bengkak. Aisyah mengatakan, wahai Rasul, bukankah engkau sudah diampunin, kok sholat begitu berat? Kemudian Nabi menjawab, saya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Jadi keinginan Nabi itu ibadah banyak, bukan mengharapkan sorga, bukan takut dari neraka, tapi ingin menjadi hamba yang bersyukur. Itu saudara-saudara, ikhlas tingkat tinggi, ikhlas para nabi-nabi. Nah yang kedua, yaitu ikhlas untuk mendapatkan keuntungan akhirat seperti kita. Kita bersedekah, kita sholat 5 waktu, kita berpuasa, kita haji, kita meninggalkan yang haram-haram dengan tujuan supaya dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke sorga. Ada keinginan keuntungan akhirat, yaitu masuk sorga dan jauh dari neraka. Itu saudara-saudara, keikhlasan nomor 2, keikhlasan kita semua. Ini yang diterangkan ayya'mala lillah, seseorang berbuat karena Allah. Liyu'tiyahul khuzuzal akhirah, dengan harapan mendapatkan keuntungan akhirat. Kalbi'ad minan nar, supaya dijauhkan dari neraka, wa idkhalihil jannah, supaya dimasukkan ke sorga. Enggak apa-apa saudara-saudara, termasuk ikhlas juga. Jadi kita sholat, mudah-mudahan masuk sorga, itu ikhlas. Kita bersedekah, mudah-mudahan dijauhkan dari neraka, itu ikhlas. Karena ngarepin keuntungannya, keuntungan yang bagus, keuntungan yang dibenarkan begitu. Di zaman Nabi ada tuh seseorang datang kepada beliau. Dia berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al jannah. Wahai Nabi, beritahu saya perbuatan-perbuatan yang membuat saya masuk surga. Wa tubaiduni minan nar, perbuatan yang menjauhkan saya dari neraka. Coba lihat, dia ingin diberitahu oleh Nabi perbuatan yang membuat dia masuk surga, perbuatan yang membuat dia jauh dari neraka. Berarti di sini dia mengharapkan keuntungan akhirat, yaitu masuk surga dan jauh neraka. Dan Nabi benarkan. Nabi benarkan. Maka Nabi menjawab, yaitu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah. Kalau kamu ingin masuk surga, jauh dari neraka, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan sekutukan, wa tuqimus shalah, dirikan salat, wa tu'tiz zakat, bayar zakat, wa tasilur rahim, dan sambung hubungan silaturahim. Hadis Bukhari Muslim. Jadi kesimpulannya, kalau kita ibadah ngarepin surga, kalau kita ibadah menjauhkan neraka, masih digolongkan ikhlas. Hanya saja ikhlas nomor 2. Yang terakhir saudara-saudara, ada ikhlas nomor 3, masih dibenarkan. Bagaimana gambarannya? Ini diterangkan, ayya'mala lillahi liyu'tiyahu hadzan dunyawiyan katausi'ati rizki wa daf'il mu'dziyat. Seseorang berbuat baik dan tetap karena Allah. Berbuat baik tetap karena Allah, itu patokan. Tapi ada harapan yang lain, yaitu dia mengharapkan supaya mendapatkan keuntungan dunia. Tapi keuntungan dunia yang dibolehkan. Kalau keuntungan dunia ingin dipuji, itu nggak boleh, itu namanya ria. Keuntungan dunia supaya dia dihormatin, juga keuntungan dunia. Supaya namanya kesohor, juga saudara-saudara keuntungan dunia, itu tidak dibolehkan. Tapi dia berbuat baik, mengharapkan keuntungan dunia, keuntungan yang dibolehkan. Contohnya, kata usiatir rizki. Seperti dia bersedekah, mudah-mudahan rezekinya makin banyak. Ada maunya dia bersedekah. Tapi dia lillah, saya bersedekah karena Allah. Tapi di samping itu mengharapkan supaya rezeki saya makin banyak. Hukumnya ikhlas, hukumnya boleh. Contoh yang lain, wadaf'il mu'dziyat. Dia bersedekah supaya ditolak dari gangguan-gangguan. Ada istilah as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah menolak bala. Ada keinginan, ada kemauan ketika bersedekah, dia pengen selamat dalam perjalanan.
Dia ingin supaya Allah jauhkan dari gangguan, dari kecelakaan-kecelakaan. Maka sebelum berangkat dia bersedekah. Itu pun ikhlas juga saudara-saudara. Tapi ikhlas nomor 3. Terakhir itu. Nah, adapun orang berbuat baik, ingin dipuji, ingin kesohor, ingin disanjung, maka itu bukan ikhlas, itu adalah riya, maka perbuatannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan bagi para hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu hartsal akhirah nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.